Data menyebutkan lebih dari 100 kandidat dalam Pilkada serentak 2020 memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala negara, kepala daerah, dan juga legislator. Dinasti politik memang kian ramai mengisi gelaran pesta demokrasi, terutama pada tahun 2020. Dan hasil hitung cepat sementara sejumlah lembaga survei juga menunjukkan keunggulan mereka dalam Pilkada 2020. Untuk membahasnya, kita sudah tersambung dengan pengamat politik Adi Prayitno. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Sehat selalu, Mas Adi. Sejauh ini baik-baik saja. Iya, kalau dari data ini ada lebih dari 120 peserta Pilkada serentak 2020 yang masuk bagian dalam dinasti politik. Nah, bagaimana kemudian Anda melihat jumlah kandidatnya? Ini yang terbanyak sepanjang sejarah pesta demokrasi dilaksanakan di Indonesia. Ya, ada dua hal saya melihatnya. Pertama, ini konsekuensi di mana semua itu memiliki hak yang pemimpin. Itu dia saja kami entah itu but ataupun sekalipun. Nah, yang menjadi sebenarnya itu adalah politik dinasti yang kemudian timbul belakangan ini ternyata sering satu ikat. Dulu biasanya dalam keadaan kita politik dinasti itu kan di berbagai wilayah seperti Banten ataupun di Kalimantan Timur, sedikit misalnya ada, tapi di Pilkada 2020 politik dinasti ini ada di ring 1, ring 2 dan negara yang memajukan besan pilkada. Ini yang menjadi benar. Artinya apa? Demokrasi kemudian dijadikan satu instrumen untuk memperpanjang politik mereka di Yang jadi itu adalah karena anak saat ini tanding di pilkada itu tidak melalui rekrutmen dan kaderisasi partai yang tiba-tiba anak presiden, menantu presiden, gitu, anak wapres itu kekuasaan tanding di pilkada tanpa tapi jenjang kaderisasi bawah seperti ataupun kader partai. Ini kan yang kemudian membuat ramai diskursus tentang politik desa. Misalnya Anda, Mas Bobi, terus Mbak Adita, yang sekarang Selatan itu jauh-jauh hari sudah menciptakan partai ikut bertanding dalam pilkada di 2020, saya kira tidak akan ada persoalan. Tidak. Yang ramai itu karena ujuk-ujuk langsung pas jantung kekuasaan politik kita dan dalam hal memang memiliki kemudahan untuk mendapatkan partai. Hal-hal ini yang jadi anomali. Jadi ramai kritik. Nah, yang terakhir adalah yang tentu adalah soal medan dan kan publik berharap pemimpin ya memberikan surat tausiah yang tidak ingin menyertakan anak menantu dalam proses pilkada gitu. Belumnya kan sudah dan presiden kemudian menyertakan mantunya dalam berbagai politik elektoral gitu ya. Jokowi kan diharapkan publik memiliki satu diferensiasi politik yang berbeda dengan pemimpin-pemimpin lainnya yang tak tertarik mengajak inner circle keluarganya dalam pertarungan politik. Tapi nyatanya itu terjadi. Nggak ada yang salah, kita krisis keteladanan. Kita krisis pemimpin yang rela menahan laju gitu ya, keluarga intinya untuk maju dalam pilkada. Ini yang saya kira menjadi catatan penting dalam pilkada kita kali ini. Baik, tapi kalau kita bicara soal data nih Mas, sejumlah lembaga survei sudah melakukan hitung cepat dan faktanya mereka-mereka yang masuk dalam inner circle-nya tadi juga meraih suara yang lebih tinggi dibandingkan tadi yang Mas sebutkan. Beberapa kandidat yang merupakan hasil kaderisasi dari parpol, meskipun akhirnya parpol menentukan atau lebih memilih kandidat yang punya hubungan kekerabatan begitu. Apakah ini artinya sebagai bukti bahwa popularitas dan kedekatan dengan penguasa ini kemudian lebih penting dibandingkan dengan kaderisasi yang ada di partai? Karena kita bicara data, hasil hitung cepatnya sejauh ini seperti itu, Mas. Kalau saya sih tidak menyederhanakan bahwa keluarga penguasa itu memenangkan pertarungan dengan mudah. Di Solo memang bisa ditebak bahwa dia belum bisa dipastikan menang. Jadi siapapun yang maju di Solo melawan saya kira pilkadanya hanya tinggal memutuskan siapa yang jadi pemenang gitu ya. Itu lebih relatif mudah dari awal. Tapi berbeda dengan di Medan. Saya kira Bobi Nasution gitu ya, harus berdarah-darah, harus maksimal mengerahkan semua mesin elektabilitasnya, kan mesin partainya untuk memenangkan pertarungan melawan Ahyar Nasution yang juga mantan kader PDIP. Kita bayangkan
di Medan ini banyak politisi nasional yang diterjunkan untuk jadi jurkam, untuk dijadikan influencer, tim sukses gitu dalam tanda kutip, untuk memenangkan Bobi. Ada Sandi, ada Pak Jarod gitu ya. Politisi senior yang sudah malang melintang di level nasional diterjunkan di Medan sebagai upaya untuk menderek elektabilitas Bobi melawan Ahyar Nasution. Artinya kemenangan Bobi di Medan saat ini bukan perkara gampang. Padahal kalau kita melihat Solo begitu gampang, tapi saya melihat Medan tidak. Ada persoalan yang jauh lebih sulit karena yang di Medan dilawan itu adalah petahana. Dan kebetulan di Medan ini adalah markas orang pemilih yang memang anti Jokowi waktu pemilu-pemilu sebelumnya. Berbeda lagi kalau kita bergeser ke Tangerang Selatan. Putri Kiai Ma'ruf Amin ternyata kalah gitu ya dibandingkan dua kandidat lainnya. Tentu melalui versi quick count. Ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan penguasa ini tidak otomatis akan memudahkan pertarungan. Kalau cuman menantu, kalau cuman anak wapres sepertinya dia agak kesulitan juga untuk melawan para kandidat-kandidat lain yang sebenarnya juga memiliki elektabilitas, popularitas, dan sukungan politik yang cukup luar biasa. Tapi satu yang akan menjadi catatan kita itu, bahwa kalau dia anak presiden, sepertinya akan sekali memudahkan pertarungan seperti yang ada di Solo. Baik, tadi kita menarik bicara soal Tangerang Selatan. Ini kalau dilihat dari hasil hitung cepat yang sudah masuk sejauh ini memang sempat ramai juga nih Mas Adi di media sosial bahwa ternyata efek dari Ma'ruf Amin dan juga Prabowo Subianto ini tidak bisa mengalahkan efek dari Ratu Atut. Karena kita lihat hasilnya sejauh ini seperti itu. Nah, kalau Mas Adi melihatnya seperti apa ini? Ya, banyak variabel sebenarnya yang bisa dijelaskan kenapa keluarganya Ma'ruf Amin ataupun keluarganya Prabowo kalah. Pertama, secara keseluruhan, termasuk Tangerang Selatan, merupakan basis kekuatan politik raw, kekuatan politik dinastinya Atut yang sudah mengakar, yang sudah konsolidatif selama tahun. Bahkan selama Banten berkuasa, politik dinasti Atut ini kan mencengkram di berbagai wilayah kabupaten dan kota, salah satunya Tangerang Selatan. Jadi wajar kalau keluarga Atut sekarang masih kuat dan sulit untuk dikalahkan. Yang kedua, faktor kekuatan mereka juga tidak terletak, salah satunya terletak pada adanya kandidat penantang yang lebih dari 2 calon atau 2 penantang yang selalu ada dalam setiap pilkada. Andai head to head antara keluarga dinasti dengan non dinasti, saya kira kemungkinan untuk mengalahkan keluarga dinasti Atut cukup terbuka. Waktu Airin misalnya 5 tahun yang lalu, itu penantangnya ada 2 orang. Jadi publik yang menginginkan adanya perubahan menantang dan merubah dinasti Atut itu terbelah terhadap 2 kandidat. Begitupun dengan pilkada saat ini. Kalau melihat survei saya yang dilakukan beberapa kali gitu ya, ada sekitar 60% masyarakat yang menginginkan adanya pergantian terhadap politik dinasti Atut di Tangerang Selatan. Problemnya 60% suara yang ingin mengganti ini terbelah. 1 ke dinastinya Ma'ruf Amin, 1 terhadap Prabowo. Kan kira-kira begitu. Ini yang kemudian membuat kenapa dinasti Atut ini kuat. Faktor variabel-variabel lain yang bisa dijelaskan. Termasuk misalnya tidak solidnya penantang yang mencoba untuk mengganti mereka. Penantang cenderung terbelah terhadap beberapa kelompok yang kemudian mereka juga melakukan satu perlawanan yang sampai sekarang masih belum ampuh gitu ya. Meruntuhkan dominasi kekuatan politik dinasti di Banten. Baik, Mas Adi, terakhir ini kalau kita lihat memang bicara soal kandidat-kandidat dalam dinasti politik. Ini sejumlah pihak menyebut bahwa ini adalah bentuk kegagalan parpol untuk bisa menelurkan kader-kader. Kemudian juga erat kaitannya sekali dengan kasus korupsi begitu. Tapi kalau Anda sendiri menilainya, apakah ini kemudian bisa membuat pemilih atau masyarakat sekitar bisa lebih optimis atau justru pesimis dengan hasil yang ada sejauh ini? Ya, melihat masaknya dinasti politik yang juga sampai pada lingkuran kekuatan istana, lingkup institusional, saya kira ini menjadi kabar buruk bagi demokrasi kita. Kabar buruknya itu satu sisi, hampir setiap tahun kita menyaksikan itu banyak partai politik yang lahir, tapi pada saat yang bersamaan, krisis calon kader pemimpin yang lahir dari partai. Justru kepala-kepala daerah yang bermunculan di berbagai tempat itu tidak lahir dari rahim partai politik, tapi lahir dari keluarga-keluarga elit yang saat ini kebetulan berkuasa, memiliki kekuasaan politik yang cukup kuat. Ini saya sebut sebagai ironi demokrasi. Karena semakin banyak partai, nyatanya tidak mampu melahirkan calon pemimpin yang dilahirkan oleh partai politik.
Ini yang saya kira menjadi catatan penting ke depan. Untuk apa berpartai kalau pada akhirnya yang diusung dalam pilkada itu bukan kader partai, tapi kader lain yang memiliki bekal elektabilitas, yang memiliki daya jangkau kekuasaan yang kemudian bisa memudahkan pertarungan. Dan Baik. ini yang terjadi dalam pilkada kali ini. Oke, Solo, kemudian ada di Medan, gitu, ataupun di Tangerang Selatan, itu adalah salah satu bukti bahwa calon pemimpin itu tidak lahir dari rahim partai politik. Bagi saya ini noda sekaligus ironi dalam demokrasi kita. Pertanyaannya adalah untuk apa kita bikin partai politik? Untuk apa partai politik lahir yang hampir tiap tahun kita saksikan? Kalau pada akhirnya calon-calon kepala daerah itu tidak lahir dari partai, lahir dari kelompok elit, kelompok penguasa, memiliki akses kekuasaan ekonomi politik yang memudahkan pertarungan-pertarungan di berbagai daerah. Baik, terima kasih banyak Mas Adi Prayitno sudah bergabung malam hari ini bersama CNN Indonesia Connected.